Perkenalkan, nama saya Hana Nazwarini dengan NIM 221091 2220008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyas Rashad Fadilah dengan NIM 2210091 2210024. Perkenalkan, nama saya Raisa dengan NIM 22109123200118. Perkenalkan, nama saya Yuan Pariasi dengan NIM 2210912020005. Surveillance kesehatan masyarakat merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis atau terus-menerus dan memegang peranan penting dalam program-program pencegahan serta pengendalian penyakit. Terdiri dari pengumpulan data, pengolahan, analisis, interpretasi, dan diseminasi untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi upaya-upaya kesehatan masyarakat. Adapun tujuan dari surveillance sendiri yaitu: pertama, mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah kesehatan; kedua, mendeteksi serta memprediksi adanya KLB atau kejadian luar biasa; ketiga, memonitor kecenderungan penyakit endemik; keempat, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilakukan; kelima, memperkirakan dampak program intervensi yang ada; keenam, mengevaluasi program intervensi; ketujuh, mempermudah perencanaan program pemberantasan; kedelapan, memperkirakan dampak penyakit di masa yang akan datang. Anemia adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat cukup sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Hemoglobin adalah bagian khusus dari darah yang membawa oksigen ke berbagai bagian tubuh kita. Pada pria, normalnya terdapat 13 gram per desiliter hemoglobin dalam setiap desiliter darah, sedangkan wanita seharusnya memiliki 12 gram per desiliter. Seseorang yang mengalami anemia berarti tidak memiliki cukup sel darah merah sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena tidak cukupnya hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Penyebab anemia dapat bervariasi, termasuk kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, atau asam folat. Gangguan genetik seperti anemia, sel sabit, atau masalah medis lainnya seperti perdarahan kronis atau gangguan sumsum tulang. Pengobatan anemia akan tergantung pada penyebabnya dan bisa melibatkan suplemen zat besi, transfusi darah, atau pengobatan yang ditargetkan untuk kondisi yang mendasarinya. Dianjurkan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala yang mencurigakan atau mendapatkan diagnosis anemia untuk pengobatan yang tepat. Izin melanjutkan, berikutnya pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan survei melalui hasil pengisian kuesioner dari responden. Kuesioner dibagikan pada kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu penyuluhan. Dari hasil tersebut, maka peneliti dapat menjabarkan, misalnya, frekuensi pengetahuan remaja putri dan wanita mengenai anemia. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil sebagai data sementara yang kemudian dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut untuk lebih dieksplor. Berikutnya, jenis data. Jenis data yang kami ambil dari jurnal utama mengenai anemia kali ini merupakan jenis data primer. Mengapa demikian? Umumnya, data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Dalam proses pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, atau media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Data dari jurnal kali ini didapat melalui kegiatan survei berupa pengisian kuesioner langsung dari peserta penyuluhan. Pengolahan data merupakan proses untuk memperoleh data ringkas atau angka ringkas dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data menjadi salah satu bagian terpenting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data dapat memberi arti atau makna pada data sehingga dapat membantu dalam memecahkan masalah penelitian. Proses pengolahan data berupa verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan, ekstraksi data, dan pembentukan pengetahuan. Adapun cara-cara pengolahan data mengenai anemia dapat dilakukan secara manual dan komputer, seperti yang pertama, memeriksa atau editing adalah dengan melakukan pemeriksaan jawaban responden ke dalam kuesioner dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar, sehingga pengolahan data dapat memberikan hasil gambaran masalah penelitian. Yang kedua, pengkodean atau coding adalah merubah jawaban responden menjadi bentuk angka yang berhubungan dengan variabel penelitian. Yang ketiga, tabulasi atau tabulating adalah memasukkan hasil perhitungan ke dalam bentuk tabel agar dapat melihat persentase jawaban yang telah ditemukan. Tabulasi bertujuan untuk memudahkan menganalisa tabel karena dalam tabulasi dilakukan pengolahan data ke dalam suatu tabel dengan mengelompokkan sifat-sifat yang dimiliki. Yang keempat, memasukkan data atau processing adalah dengan memasukkan data yang sudah ditabulasi yang kemudian dimasukkan ke dalam program komputer. Selanjutnya, analisis data. Dalam penelitian kali ini, peneliti cenderung menggunakan analisis data kualitatif dalam jurnalnya. Teknik ini cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya.
Teknik ini tidak berpusat pada angka atau jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Interpretasi data adalah proses menganalisis dan mengartikan informasi yang terkandung dalam data untuk memahami pola, tren, atau makna yang tersembunyi. Ini merupakan langkah penting dalam menganalisis data dan membantu untuk mengambil keputusan untuk membuat keputusan yang dapat kita lihat pada grafik prevalensi anemia pada kelompok remaja di Indonesia yang bersumber dari data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018. Di sana terlihat adanya tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia yang berisiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Diseminasi informasi merupakan proses penyebarluasan informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh, menerima, hingga timbul kesadaran dan akhirnya dapat memanfaatkan informasi tersebut, yang dimana informasi tersebut telah diinovasikan, direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Diseminasi informasi yang berhasil mampu memberikan efek berlipat ganda, terutama dalam penurunan prevalensi anemia yang signifikan. Adapun diseminasi mengenai anemia dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, pemberian edukasi gizi seimbang, yang kedua, sosialisasi mengenai suplementasi tablet tambah darah atau TTD, yang ketiga, sosialisasi mengenai pemenuhan asupan gizi yang dibutuhkan tubuh atau fortifikasi zat besi. Upaya pencegahan anemia yang efektif meliputi pemberian tablet tambah darah serta komitmen untuk secara teratur mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, vitamin C, dan vitamin B12. Selain itu, penyuluhan tentang anemia juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan ini. Penting juga untuk menjaga pola makan yang seimbang yang mencakup makanan sumber zat besi seperti daging, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Pastikan untuk mengonsumsinya secara rutin. Sedangkan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat, dan paprika bersamaan dengan makanan kaya zat besi dapat meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Pastikan juga mendapatkan cukup vitamin B12 seperti sumber seperti daging, telur, dan produk susu. Vitamin B12 diperlukan untuk produksi sel darah merah yang sehat. Penyuluhan tentang anemia adalah kunci. Khususnya remaja perempuan perlu diberi informasi tentang gejala anemia, risiko, dan pentingnya menjaga asupan gizi yang tepat. Dengan komitmen untuk menjalani pola makan yang sehat dan memahami pentingnya nutrisi, serta dengan upaya penyuluhan yang baik, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat dapat bersama-sama mencegah anemia secara efektif. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.